Makanya pada saat itu saya ditanya kenapa sih mau bagi resep gitu kan. Ya udah, maksudnya ya dengan kita bagi resep mungkin bisa jadi ladang rezeki juga buat orang lain. Malah bisa jadi rezeki yang orang lain itu lebih besar daripada saya. Ya saya ikut seneng, alhamdulillahnya itu. Jadi ini kita belum ada pegawai sama sekali, Mas. Kita nggak prepare untuk kesana sebenarnya, tapi alhamdulillah rezeki ya. Jadi kita masih nanganin sendiri. Jadi sekarang tuh kita bagi tugas. Istri yang packing, yang untuk ngirim coklat. Saya setelah bantu istri itu jam-jam 2 siang saya buka lapak di sini. Halo guys, nama saya Ical. Ini tuh saya lagi prepare buat buka es coklat Merdeka. Jadi es coklat Merdeka saya itu baru berjalan hampir 1 bulan. Jadi saya buka tuh tanggal 5 September kemarin. Nah ini ceritanya karena saya masih handle sendiri, belum ada pegawai. Jadi ya ini saya prepare dari gelas. Ini gelas yang besar. Terus ini gelas kecil. Ini saya bawa 50-50, jadi 100 total. Terus ini bubuk coklat yang saya pakai. Alhamdulillah nanti hari ini tuh ada yang mau datang mau ngambil bubuk coklatnya juga. Kalau nggak salah tuh lokasinya di Jakarta juga. Ini mereknya bubuk coklatnya Merdeka, nama merek saya sendiri. Oke, peralatan udah semua. Habis ini kita langsung ke lokasi, kita lihat yang lebih lengkap. Sip. Cuaca nggak bisa dilawan sih. Mas, hujan mas nih mas. Iya nih lumayan deres. Cuman waktu saya awal buka tuh hari ketiga, hari keempat, hari Rabu Kamis itu nggak ngaruh mas. Jadi hujan deres terus berhenti bentar. Nah pas berhenti tuh ada aja sih yang mampir. Ya 20 gelas, 30 gelas. Alhamdulillah nggak kemana lah. Iya. Nggak ngaruh kalau yang udah suka dingin mah tetap aja. Kalau boleh cerita awalnya tuh gimana sih bisa buka di sini, dan katanya sebelumnya pernah dagang juga ya? Iya benar. Nah, gimana tuh? Jadi sebelum saya buka es coklat Merdeka ini saya dagang Indomie mas. Nah ini tendanya kan namanya masih Warmindo nih. Jadi bekasnya jualan Indomie. Ini meja juga bekas jualan Indomie. Kompor mawar juga bekas jualan Indomie. Dandangnya juga semua saya pakai lagi. Jadi dulu saya jual Indomie itu 3 bulan, 2 bulan 3 bulan lah. Terus nggak jalan, tutup. Ini tempat masih saya bayar. Pokoknya jangan sampai lepas ke orang lain lah. Kali ini tempat strategis banget, trafficnya dapat, harganya terjangkau. Tetap saya bayar. Terus akhirnya runding sama istri, gimana ini kita tetap bayar tempat tapi kita nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Akhirnya ya udahlah, coba kita usaha dari apa yang kita suka dulu. Kebetulan si istri ini suka es coklat banget. Udah nyoba beberapa minuman es coklat. Terus akhirnya saya coba beli 6 merek es coklat, terus coba ngeramu-ngeramu 10 resep segala macem. Akhirnya tester pertama saya ya istri saya. Terus habis itu saya kasih ke keluarga-keluarga saya, terus istri bilang, "Oke nih untuk dijual harga 8.000 sama 10.000 oke." Akhirnya pede. Terus saya buka di tanggal 5 September. Jadi ini belum ada sebulan nih saya buka nih. Jalan 4 minggu, jalan sebulan. Jalan 4 minggu. Ya? Iya, gitu cerita awalnya, Mas. Iya, akhirnya mencoba untuk bisnis ini ya. Betul. Terus saya kan dari Semarang memang. Terus es coklat ini tuh lagi viral banget di Jawa sana, di Semarang, di Jawa Timur. Cuman konsepnya kan kalau di Semarang sana mereka tempatnya luas.
ada dine in juga, minum pakai gelas cocok roti. Nah, sempet saya sama istri juga mikir, ini gimana ya kalau kita nggak ada tempat buat minum dan lain-lain. Ya udah bismillah aja, coba aja, siapa tahu tetap rame. Ya alhamdulillah, jadi dengan konsep kayak gini tuh akhirnya nemu pangsa pasarnya sendiri. Jadi orang-orang yang beli tuh take away, pulang kerja naik motor gitu kan, nggak usah turun dari motor, di depan situ set, mas beli 2 beli 3, semenit udah pulang kayak gitu. Jadi udah take away aja udah modelnya. Alhamdulillah sih ada aja pembelinya. Ini bubuk coklatnya ini kan, Ini ya, bubuk coklat adalah kunci ya kayaknya itu. ya ini. Nah, itu bubuk coklatnya itu kan yang 1 kilo kalau nggak salah. 1 kilo benar, Nah. 1 kilo. Ada nggak sih dari permintaan dari teman-teman konsumen Oke. yang request yang dari mana-mana gitu, Bang mau beli bubuk coklatnya bisa nggak sih? Ini jadi saya ceritain juga nih sejarahnya nih. Boleh, sejarahnya gimana nih? Jadi awal saya buka itu nggak ada niat komersilin ini mas. Jadi sebenarnya bubuk coklat ini adalah salah satu dari 6 merek jenis bubuk coklat yang saya coba. Akhirnya saya cocok sama bubuk coklat ini, dan ini tuh kerjasama sama teman saya produksi. Nah terus gara-gara teman-teman kayak mas ini food blogger tampil di YouTube, terus banyak kan saya yang bagi resep, terus terserah resep saya ini dipakai, mau pakai jenis bubuk coklat apa aja terserah gitu. Terus akhirnya pada feedback, mas kalau saya mau pakai bubuk coklatnya kayak mas gimana gitu kan. Terus waduh kok banyak, kalau 1-2 orang sih ya bisa saya tolak, cuman ini alhamdulillah sih banyak gitu. Akhirnya coba saya ngomong ke teman saya, ya udah akhirnya boleh saya pakai merek saya. Akhirnya jadi dijual lah ini bubuk coklat. Itu baru jalan 4 hari seingat saya tuh. Orderan pertama saya itu ke Makassar untuk bubuk coklat. Ini kalau Om Fahrudin nonton nih, orang Makassar tuh yang pertama kali ngorder ini. Langsung Terus terbang ke Makassar ya? langsung terbang ke Makassar. Nah, Om Fahrudin ini udah 3 kali order. Tadi ini udah 10 kilo dia langsung order buat jualan di Makassar. Nah alhamdulillah juga sekarang itu bubuk coklat ini kan saya jual di marketplace. Boleh saya sebutin ya? Boleh. Di marketplace di Shopee. Itu nama tokonya tuh wacana.bae. Cuman mohon maaf banget untuk yang saat ini di Shopee itu lagi kita hold dulu karena overload. Jadi ini kita belum ada pegawai sama sekali mas. Kita nggak prepare untuk kesana sebenarnya, tapi alhamdulillah rezeki ya. Jadi kita masih nanganin sendiri. Jadi sekarang tuh kita bagi tugas. Istri yang packing, yang untuk ngirim coklat. Saya setelah bantu istri itu jam-jam 2 siang saya buka lapak di sini. Jadi sehari itu kalau di Shopee bisa 60 sampai 70 orderan. Belum yang di WA. Di WA tuh bisa 30 sampai 40. Nah, makanya sekarang saya stop dulu yang di Shopee, saya fokus yang di WA. Jadi kalau teman-teman yang mau order itu bisa via WA dulu. Yang udah order di Shopee pasti nanti kita kirim gitu. Dan pengirimannya ini udah alhamdulillah juga nih dari Sabang sampai Merauke. Udah dari Aceh sampai ke Papua juga ada. Gitu mas ceritanya mas. Kali pertama buka ini nih dengan modal berapa sih? Kalau boleh di spill ya, ya. bahan baku doang. Kalau bahan baku tuh saya hitungnya per kilo aja karena teman-teman kan belinya per kilo. Ini saya jual 85 ini itu butuh 6 kaleng carnation. Terserah sih mau merek apa aja kalau SKM-nya. Cuman yang saya pakai ini carnation 6 kaleng. Ini termurah saya dapat 10.500. Tinggal dikali 6 itu berarti berapa Pak? 63.500 kalau nggak salah ya. Terus tambah 5 itu 140-an. Ininya butuh 2 liter, satunya 18.000, 36, 140 tambah 36, 176 sampai 180 itu modal bahan baku. Modal bahan baku itu 1 kilo bisa jadi 10 liter. Nah 10 liter itu bisa jadi 50 cup yang kecil. Ini 50 cup yang kecil itu yang kayak gini nih, yang kecil nih. Ini yang kecil, ini 14 oz. Yang besar 40 cup 16 oz. Ya banyak juga yang protes, itu kan belum dihitung harga harga gelas, belum dihitung es batu dan lain-lain. Ya emang bener, jadi saya ngitung tuh harga si coklatnya ketika menjadi 1 porsi. Ya saya buka-bukaan aja itu seporsi itu 3.000. Kalau yang kecil tuh 3.500.
Kalau yang gede itu 4 ribuan. Jadi kalau mau dijual, ya kalau teman-teman balik lagi, kalau mau dijual pakai gelas kayak gini, ini modalnya lumayan 1.400. Cuma kalau pakai gelas yang 10.000 isi 50 itu kan cuma 200 perak. Nah, terus yang kayak es batu nih, saya kan nggak jual coklat doang. Saya jual topping kayak roti kuro. Ini rotinya nih. Ini saya jual topping roti kuro. Terus saya jual topping Koko Crunch yang lumayan ini habis. Nah, yang paling untung-untung dari roti kuro, untung dari Koko Crunch itu bisa saya buat beli sedotan, bayar es batu tiap hari, ya kayak itu gitulah. Jadi kayak untung coklat ini bersih, udah dikurangin sama es batu, sedotan, beli plastik dan lain-lain. Gitu. Itu di luar untuk bayar sewa ya, sewa tempat ya? Iya, karena sewa tempat ini potong dari margin saya. Jadi saya pisahin dulu modalnya, hitung margin, baru dikeluarin buat bayar sewa. Gitu. Terus apa ya? Pengalaman usaha. Pengalaman usaha nih, teman-teman kan udah ada yang berhasil ya. Tadi ada yang di Cepete tuh. Oh iya, alhamdulillah nih. Tuh gimana tuh Mas kalau boleh di-sharing? Jadi ada teman-teman yang udah beli coklat saya, alhamdulillah, terus buka di daerah Cipete. Kemarin grand opening kemarin, hari pertama. Alhamdulillah report ke saya di WA tuh ada. Alhamdulillah ini kalau nonton Mbak Vita kalau nggak salah ya namanya, Mbak Vita Cipete. Itu sehari alhamdulillah 150 cup. Dia combine dengan promo beli 2 gratis 1 ya Mbak Vita kalau nggak salah ya. Alhamdulillah ikut seneng sih. Walaupun namanya sih saya juga nggak tahu dia kasih nama es coklat apa ya. Cuman gara-gara melihat resep yang saya kasih, terus nyoba coklat bubuk yang saya jual, alhamdulillah bisa jadi rezeki juga mungkin buat orang lain. Makanya pada saat itu saya ditanya kenapa sih mau bagi resep gitu kan? Ya udah, maksudnya ya dengan kita bagi resep mungkin bisa jadi ladang rezeki juga buat orang lain. Malah bisa jadi rezeki yang orang lain itu lebih besar daripada saya. Ya saya ikut seneng, alhamdulillahnya itu. Gitu sih Mas. Dan rezeki juga nggak mungkin ketuker lah. Udah pasti ukuran saya segini, terus Mbak Vita juga ukurannya segitu, ya larisnya segitu, ya alhamdulillah. Gitu. Dukanya ngejalanin selama sebulan ini nih. Oke. Dari sukanya dulu ya. Kalau suka tuh ya gini Mas, kita ngeliat prosesnya di luar ekspektasi. Saya nggak ada kepikiran komersilin si bubuk coklat Merdeka, berkat teman-teman food blogger kayak Mas ini semua di luar bayangan saya sama istri saya gitu. Terus ngelihat jualan laris itu, wah capeknya hilang Mas, bener-bener jualan laku. Ya walaupun bertahap ya, mungkin teman-teman ada yang komen tuh saya baca tuh iseng itu. Ya Allah baru segitu aja lakunya gini-gini. Ya benar baru segitu, cuman bagi kami yang ngejalanin di sini tuh segitu tuh udah wow banget, karena semua butuh proses dan kita kan belum ada sebulan. Ya alhamdulillah sekarang kalau dipukul rata tuh bisalah 100 cup Mas di sini ya, 100 cup di luar penjualan bubuk. Nah itu yang bikin seneng. Terus yang kedua tuh yang bikin seneng juga tuh yang tadi saya tunjukin. Jadi ada kakek-kakek Om kalau nonton nih yang di Jakarta Barat, itu dari Jakarta Barat naik busway ke sini gara-gara ngeliat YouTube, pengen ngeliat langsung cara masak, terus dia pengen usaha di sana. Hal-hal yang kayak gitu yang kadang bikin saya tuh yang tadinya capek terus oh iya ya jadi semangat juga. Ternyata tuh yang saya pikir hal sepele ternyata bisa bikin motivasi buat orang lain. Ya kalau ditanya dukanya yang tadi saya cerita, ya paling saat ini saya tidur tuh sama istri tuh ya paling 3 jam 4 jam itu udah alhamdulillah, 4 jam alhamdulillah lah. Terus saya kan juga masih ada toddler nih, masih ada anak umur 3 tahun yang tadinya mungkin gak sesibuk sekarang, masih punya banyak waktu luang buat main sama si anak. Jadinya sekarang sangat berkurang banget. Jadi habis tutup ngasih waktu main dulu sama anak, baru nanti kita lanjut ngelis lagi pesanan dan lain-lain gitu. Cuman jangan dipikir duka deh, itu yang motivasi juga sih kalau anak mah. Apa ya, motivasi dan kasih semangat kalau iya, motivasi ya. Saya juga baru berintis sih. Apa ya, saya pernah ngeliat video seliweran di TikTok nih, pengusaha sapi yang sukses. Jadi dia bener nih, ini yang saya alami sama istri. Setiap dia nge-target sesuatu, itu pasti nggak pernah tercapai.
Jadi selama dia merintis usaha si sapi ini, dia mengalir apa adanya. Bukan berarti mengalir dia tidak punya rencana ya. Dia punya rencana, tapi dia tidak menargetkan sesuatu. Sama kayak sekarang saya sama istri. Ya udah kita jalani nih. Kita lagi dikasih sibuk nih. Jalanin dulu. Ya bener, target kita bakal ngerekrut karyawan. Ya bener. Cuman ketika kita lagi dikasih kesibukan, ya udah jalanin dulu, nikmatin. Nggak usah ngeluh gitu. Terus yang kedua, kalau mau mulai jangan mikir apaan untungnya nggak 100%, yang saya dibilang nggak usah mikir untung, yang jelas siap dulu, namanya usaha itu harus siap rugi. Kalau misalkan di hati udah siap rugi, ya udah lakuin. Nanti untuk masalah untung dan rezeki udah ada yang ngatur. Biar tangan Allah lah yang ngatur. Itu aja Mas. Langsung eksekusi. Memang modal juga penting, cuman jangan beralasan karena modal jadi nggak jadi jalan. Ini modal juga seuprit kan kalau saya boleh bilang. Yang paling bikin mahal cuma tenda, tapi kalau tenda teman-teman cari di marketplace juga banyak yang harga 200-300 ribu Mas. Atau enggak nih, yang di Depok saya juga punya customer, dia konsep jualannya simple, satu meja pakai tenda yang payung. Terus dia tuh udah jualan minuman, dia mau ganti minuman coklat, dia udah jalan juga ya. Modalnya cuma meja satu, payung lipat, harga 150, sama kompor satu tungku buat manasin si air, udah jalan, nggak nyampe 500 ribu jalan gitu. Jadi memang modal penting, tapi jangan menjadi alasan kenapa usahanya nggak jalan karena nggak ada modal. Biasanya karena faktor kepepet ya. Apa aja semua bisa dilakuin ya. Iya, saja sama istri faktor kepepet. Kalau nggak kepepet ya nggak tahu juga. Makanya kadang ya ini coklat saya bukan dalam list rencana kita berdua sama istri. Ada usaha lain yang udah kita pikir mateng tapi nggak jalan. Apa itu kalau boleh? Udah diceritain. Iya bener. Satu, ya jalan tapi nggak sebesar ini. Bisnis online-nya istri saya baju anak itu masih laku, yang masih berjalan. Terus yang kedua itu sampai saya udah bikin PIRT dan lain-lain, bawang goreng yang udah kita pikir mateng. Terus lele kita pikir mateng gitu kan. Tapi ini yang nggak kita pikir mateng, cuman gara-gara kepepet apa? Gara-gara kepepet ini bayar sewa, tapi kita nggak ngelakuin usaha apa. Ya alhamdulillah malah jalan. Malah sekarang kayak jadi yang online Shopee itu pakai toko online-nya istri. Malah sekarang yang laku jualan bubuk, bukan jualan baju. Sini. Ini anak nih. Ya, ini anak saya umur 3 tahun. Papi yang pakai. Papi lagi kerja ya? Papi ya manggilnya? Papi lagi kerja ya? Lagi cari cuan. Untuk beli apa? Mainan salon. Oh, mainan salon katanya. Iya. Berarti ini Dedek suka nemenin di sela-sela pekerjaan, kesibukan gini. Iya, kadang istri kalau misalkan udah selesai packing, pasti kesini sama anak. Dia kalau udah urusan packing selesai, tinggal nunggu di pick up, istri kesini. Kalau wirausaha itu waktunya tuh lebih terkuras. Tapi yang dikatakan fleksibel itu kita bisa lebih dekat. Jadi sambil kerja sambil dekat sama keluarga, itu sih fleksibelnya. Cuma kalau masalah waktu, jangan dikira ya. Lebih mending kantoran daripada kayak gini mah. Tapi bedanya ya jadi bisa lebih deket aja. Oke, silakan siap. Mas. Jadi khususnya kalau teman-teman yang mau buka usaha juga, yang mau beli bubuk saya selalu saranin kalau area Jakarta, Depok, Bogor yang masih bisa kesini, mending kesini dulu, cobain, ngelihat saya masak. Kalau cocok satu selera, baru beli. Terus kalau teman-teman yang cuma mau nyicipin, monggo banget, silakan. Lokasinya itu ada di Jalan Batu Ampar, di depan Gor Badminton Gunung 3. Iya, harus berani rugi. Masalah untung udah ada yang ngatur gitu. Untuk tempat nih Mas. Tempat tuh menjadi salah satu faktor juga nggak sih Mas? Bener, kalau menurut saya itu krusial. Jadi kadang ide udah bagus, udah cakep, salah tempat, zong. Tapi kalau idenya biasa aja, konsepnya masih biasa, tapi kalau tempatnya mendukung, oke. Ya yang saya alamin kayak gini. Saya sama istri konsep belum matang, belum branding, belum apa. Asal jalan aja dulu karena tempat ini tempat Indomie harus segera jalan karena tempatnya emang rame, alhamdulillah.
Jadi kebantu juga sambil berjalan, sambil koreksi branding gelas, terus branding di media sosial dan lain-lain. Luna Jangan mau malu. naik sepeda nih guys. Guys, aku lagi jualan nih guys. Biasanya kan gitu. Jangan malu tuh guys. Yo, Ayo, dua guys. besar ya mas? Iya, Kak. Ini lagi sibuk banget nih kakaknya Kak. Nah, di bawah ini apa nih Kak? Oh ini yang mau di packing, yang udah di packing mau kita kirim nih. Oh, ini bubuk coklatnya. Coklat ini ke Jakarta. Saya ada yang ke Batam. Batam ya itu ya? Ini Wow. Bandung, Batam ada sih. Batam ini nih. Wow, Ini Batam. Oh iya ini Batam. Batam, guys. Batam. Kelihatan nggak sih? Jauh-jauh ya guys yang ngirimin. Oke, yang lain yang mau order silakan. Silakan. Kendala packing sih paling di waktu kadang ya, karena kita masih ada anak kecil kan. Jadi bagi waktunya agak-agak susah sih. Tapi kita usahain secepat mungkin sih udah. 1, 2, 3, 5. Ada 5 ya. Ini 5 kilo. Tadi sebelumnya kita udah ngirim 17. Wow. Tapi di pick up yang Pick up ya? Shopee. Oke. Ini yang order WA sih. Jadi kita anterin ke pengirimannya langsung. Jadi untuk yang mau order, yang belum pernah order, langsung aja ya Kak. Ya, bisa WA ke nomor saya 081 3299 86220. Nah kalau ada yang mau ngelihat Instagramnya ada nih Kak. Apa nama Instagramnya nih? Instagramnya @coklat merdeka.